Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikrila dari kelas SPS 8 NIM 2130603314. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang tanpa memberikan nilai tambah atau mengubah bentuk. Dalam menjalankan proses usahanya, perusahaan dagang mengenal siklus operasi. Apakah Anda sudah pernah mendengar istilah siklus operasi? Siklus operasi adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Tentu saja siklus operasi perusahaan dagang dan perusahaan jasa sangat berbeda. Dari siklus inilah Anda dapat melihat hal-hal krusial yang harus diperhatikan dalam menjalankan bisnis di bidang perusahaan dagang. Siklus operasi dalam perusahaan dagang utamanya ada 4, yaitu pembelian, penjualan, arus kas, dan persediaan barang atau stok. Dalam semua siklus operasi yang terjadi, ada baiknya kita perhatikan 5 hal penting dalam pengelolaannya. Yang termasuk dalam golongan perusahaan dagang ini antara lain adalah 1. Distributor, 2. Agen tunggal, 3. Pengecer, 4. Toko swalayan, 5. Toko serba ada, 6. Pusat barang-barang grosir. Selanjutnya, karakteristik perusahaan dagang. Adapun karakteristik khusus yang dimiliki oleh perusahaan dagang adalah 1. Memiliki aktivitas utama berupa membeli, menjual, menyimpan di gudang penyimpanan dan kembali menjual. 2. Melakukan proses produksi barang. 3. Perhitungan total keuntungan berpatokan dengan total hasil penjualan dikurangi biaya pembelian dan biaya operasional. 4. Perusahaan tidak melakukan proses produksi terhadap barang-barang yang dijual. 5. Barang yang dijual langsung dijual tanpa melalui proses pengolahan atau perubahan sedikit pun. 6. Kegiatan akuntansi berlandaskan dengan akun persediaan barang, yaitu perhitungan harga pokok, penjualan, dan laporan laba rugi memakai bentuk single step dan multi step. Secara garis besar, perusahaan dagang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. Berdasarkan produk yang diperdayakan. Perusahaan dagang barang produksi. Perusahaan yang memperdagangkan produksi berupa bahan baku sebagai bahan dasar pembuatan produk atau alat-alat produksi untuk menghasilkan produk lain. Contoh kayu, gelondongan, dan mesin bubut. Perusahaan dagang barang jadi. Perusahaan yang memperdagangkan produk akhir ini barang yang siap dikonsumsi. Contoh ransel, pakaian, kulkas. 2. Berdasarkan macam-macam konsumen yang terlibat. Perusahaan dagang besar. Perusahaan yang secara langsung membeli produk dari pabrik dalam jumlah besar dan dijual dalam volume yang besar pula. Contoh pedagang grosir. Perusahaan dagang perantara. Perusahaan yang membeli dalam partai besar untuk dijual kembali ke pengecer dalam jumlah sedang. Contoh pedagang subgrosir. Selanjutnya, perusahaan dagang pengecer. Perusahaan yang langsung berhubungan dengan konsumen. Konsumen dapat membeli secara eceran atau produk yang ditawarkan. Retailer sering kita dapati di lingkungan kita. Contoh warung, kios, dan swalayan. Kegiatan perusahaan dagang. Dalam catatan maupun prosedur akuntansi perusahaan dagang tidak berbeda dengan perusahaan jasa. Laba atau rugi suatu perusahaan dagang dihitung dengan cara mengurangkan biaya untuk mendapat dari hasil penjualan pada periode yang bersangkutan. Biaya-biaya tersebut meliputi harga pokok barang yang terjual dan biaya-biaya operasi yang terjadi selama periode bersangkutan. Harga pokok barang yang laku dijual disebut dengan harga pokok penjualan. Misalnya dalam suatu toko elektronik, yang disebut harga pokok penjualan meliputi semua biaya yang dikeluarkan untuk membeli televisi, radio, kulkas, dan mesin cuci dan lainnya yang telah laku dijual dalam satu periode. Selanjutnya, perbedaan akuntansi perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Akuntansi perusahaan dagang memiliki perbedaan dalam perusahaan jasa. Yang membedakan terutama adalah aktivitas dan akun-akun yang tidak terdapat pada perusahaan jasa tetapi ada pada perusahaan dagang. Akun-akun berikut ini hanya dijumpai pada perusahaan dagang saja, yaitu adalah 1. Akun pembelian. Akun yang mencatat pembelian barang-barang yang masuk ke perusahaan sebelumnya dijual ke konsumen. Pembelian perusahaan selain pembelian barang tidak dimasukkan ke dalam akun ini. 2.
Akun penjualan, akun yang menyimpan segala kegiatan penjualan barang dagangan perusahaan kepada konsumen maupun perantara, sama seperti akun pembelian. Pada akun penjualan juga tidak dimasukkan penjualan perusahaan di luar penjualan barang dagangan. 3. Akun persediaan, bagian dari akuntansi perusahaan dagang yang menyimpan data mengenai jumlah persediaan barang dalam periode tertentu. 4. Harga pokok penjualan atau HPP, harga pokok yang dipakai untuk menentukan harga beli barang yang akan dijual pada suatu periode tertentu dan dipengaruhi oleh harga pasar. 5. Akun potongan tunai, akun yang diperuntukkan sebagai penggunaan pemberian diskon atau potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada konsumen karena telah membayar barang dengan tunai langsung ketika transaksi terjadi. 6. Akun potongan pembelian, bagian dari akuntansi perusahaan dagang yang mencatat potongan harga yang diberikan oleh produsen kepada perusahaan dagang karena telah membayar dengan tunai atau membayar lunas dalam jangka waktu tertentu. 7. Akun return penjualan, akun yang digunakan untuk menyimpan dan menganalisa data mengenai barang yang sudah terjual ke konsumen namun dikembalikan kepada perusahaan karena kondisi yang tidak baik atau cacat dan tidak sesuai dengan pemesanan. 8. Beban pemasaran, beban yang digunakan untuk semua yang ditanggung oleh perusahaan dagang untuk menjual barang-barang persediaan hingga sampai ke tangan konsumen. Hal yang penting harus diperhatikan oleh perusahaan dagang. Pencatatan persediaan barang atau inventory control di bidang akuntansi dibedakan menjadi dua, yaitu metode persediaan periodik dan perpetual. Dalam metode periodik, adanya transaksi pembelian tidak didebit pada rekening persediaan tapi pada rekening pembelian. Begitu pula dengan transaksi penjualan, tidak dikredit pada rekening persediaan tapi pada rekening penjualan. Sedangkan pada metode perpetual, baik jumlah menjual maupun harga pokok penjualan akan dicatat di setiap barang yang dijual. Dengan cara ini, catatan akuntansi akan secara terus-menerus memperlihatkan jumlah persediaan yang ada. Cash flow atau arus kas, inti dari pengelolaan perusahaan dagang adalah arus kas. Dengan dana kas yang terkelola dengan baik, semua aktivitas perusahaan bisa selalu terjaga, baik itu untuk dana operasional perusahaan, utang piutang yang jatuh tempo, ataupun bila perusahaan ingin berinvestasi. Selanjutnya, profit perusahaan. Profit perusahaan adalah kata kunci untuk menjaga bisnis tetap berkembang. Tanpa profit, perusahaan akan sulit memperoleh keuntungan sehingga membuat perusahaan tidak berkembang. Kelancaran utang piutang, utang usaha yang lancar menjadi kekuatan untuk selalu tersedianya stok persediaan pada perusahaan dagang. Pada dasarnya, supplier akan senang memberikan barangnya karena utang yang kita miliki selalu dibayar dengan lancar dan tepat waktu. Selanjutnya, rekening akuntansi yang digunakan. Akun-akun yang dapat digunakan untuk perusahaan dagang lebih variatif dibandingkan jenis usaha atau jasa atau jenis usaha manufaktur. Perusahaan akan terbantu bila mereka menggunakan program akuntansi. Umumnya software tersebut sudah menyediakan rekening yang sesuai dengan standar akuntansi. Selanjutnya, kelola keuangan perusahaan dagang Anda dengan software akuntansi jurnal. Pencatatan barang ini sangat penting dan menjadi pusat dari sistem akuntansi perusahaan karena data-data akun ini sangat berpengaruh terhadap akun lainnya dalam perhitungan. Proses akuntansi sangat penting untuk menjaga transaksi keuangan perusahaan tetap tercatat secara detail. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan mengenai akuntansi perusahaan dagang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.